Perkenalkan, nama saya Kristiansen Maria Judimorang dengan NIM 1312100 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya akan menjelaskan dalam video tentang hukum kriminologi dan dengan rangkuman saya sendiri. Kriminologi berasal dari kata kriminologi yang merupakan dua kata, krimer, crime, jahat atau kejahatan, logos, pengetahuan atau ilmu. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Mengapa kriminologi lahir? Adanya ketidakpuasan pada hukum pidana, hukum acara pidana, dan cara penghukuman. Objek dari kriminologi adalah satu, kejahatan. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kedua, pelaku yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Ketiga, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Studi tentang reaksi masyarakat terhadap penjahat dan penjahat dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mempelajari tentang masyarakat, tentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana maupun yang belum. Teori-teori kriminologi. Penjelasan teori kejahatan dari perspektif biologis dan fisiologis. Penjelasan biologis atas kejahatan. Sebelum abad 19, ilmu pengetahuan psikognomi dan frenologi telah memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu dalam studi tentang sebab musibah kejahatan. George Lombroso, Father of Modern Criminology, teori tentang born criminal, menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang menyatakan bahwa para penjahat suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak yang dibanding dengan mereka yang bukan penjahat. Di samping kategori born criminal di atas, Lombroso menambahkan dua kategori lainnya, yaitu insane criminal dan criminaloids. Criminals bukanlah penjahat yang lahir. Mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Criminaloids, suatu kelompok penjahat, kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu, dan berbagai tipe lainnya. Aliran-aliran dalam kriminologi. Aliran klasik. 1. Individu dilahirkan dengan kehendak bebas untuk membentuk pilihan hidupnya. 2. Individu memiliki hak asasi antara hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan. 3. Pemberontakan negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial. 4. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. 5. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditunjukkan memelihara perjanjian sosial. 6. Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama. 2. Aliran positif. 1. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. 2. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku. 3. Tingkah laku kriminal adalah hasil kondisi abnormalitas. 4. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. 4. Yang kelima, abnormalitas tersebut dapat diperbaiki karenanya penjahat dapat diperbaiki. 6. Tujuan sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina perilaku kejahatan.
Difungsi otak dan learning disabilitas. Ada fungsi yang semakin berkembang bahwa difungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otak yang berhubungan dengan terganggunya self-control. Terhadap bukti yang bagus bahwa delinkuensi berhubungan dengan learning disabilitas, yaitu kerusakan pada fungsi sensorik dan motorik yang membawa penampilan menyimpang dan yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal. Macam-macam learning disabilitas antara lain: 1. Dysleksia, 2. Apasia, 4. Hiperaktif. Kriminalitas dan faktor genetik. Ada beberapa hasil kajian yang menghubungkan faktor-faktor genetik dengan kriminalitas, antara lain 1. Twin studies, dan yang kedua yang pertama twin studies, studi tentang orang kembar, dan adoption studies yang kedua. Terima kasih.